Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari, saudara-saudara sekalian. Eh, ya mohon maaf sebelumnya karena gue ngurusin yang UTS, terus apa namanya kemarin juga gue ngurusin skripsi, sakit dan lain sebagainya. Gue belum sempet sama sekali rekaman, terus ngupload ya. Ini bahannya udah ada, udah gue upload di link harusnya. Tapi belum rekaman dan gue ngupload ke YouTube. Tuh. Jadi ya gue mohon maaf lah udah mau sebulan nih dari perkuliahan ya. Tuh. Nah, gue pengen ngebahas pertemuan ke-8, jadi hitungannya kebijakan fiskal Indonesia dan pembangunan infrastruktur, waktu itu disampaikan oleh Bu Fauzia Z, Bu Fau. Jadi fokusnya untuk tiga pertemuan, pertemuan ke-8, ke-9, dan ke-10 itu erat kaitannya dengan kebijakan fiskal. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya kebijakan fiskal dan apa hubungannya dengan pembangunan infrastruktur? Nah, apa aja sih yang termasuk kebijakan fokus dari kebijakan fiskal? Sebenarnya kalau kita ngomongin secara mendasar, kebijakan fiskal itu ngomongin soal pengeluaran atau belanja negara, pendapatan pemerintah, baik itu dari pajak maupun bukan pajak, dan juga pengelolaan hutang, jadi masalah finansial. Nah, apa hubungannya sama infrastruktur? Dan kenapa kebijakan fiskal ini dikaitkan sekali dengan infrastruktur? Padahal kan kebijakan fiskal ini, masalah pengeluaran, pendapatan, dan utang nggak melulu, apa namanya, harus mengenai infrastruktur gitu kan, ada juga yang lain-lainnya. Seperti misalnya bagian pendidikan, kesehatan, terus misalnya, dana bantuan kalau misalnya lagi ada bencana atau misalnya lagi ada, ya apa namanya, bisnis bencana ya, atau misalnya kayak lagi sekarang kan juga lagi bantuan ya, apa namanya, Covid. Nah, kenapa sih, apa namanya, kalau di negara-negara berkembang umumnya bukan umum ya, khususnya, negara miskin berkembang itu, erat kaitannya sama, infrastruktur. Jadi ya fokus ajalah. Iya, Anda mengganggu. Nah, eee, gue yakin teman-teman masih, ingat-ingat at least sedikit lah ya mengenai peran pemerintah di pasar dan juga intervensi pemerintah, gitu kan. Kenapa sih pemerintah itu intervensi di pasar gitu kan, padahal kalau misalnya kita ingat di materi PE gitu kan, dibilangin sama Adam Smith, "Udah pemerintah nggak usah ikut campur," gitu kan. Nah, terus kemudian ada Great Depression, baru kemudian, menurut Keynes ya harus tetap ada, ininya, apa namanya, campur tangan pemerintah, dasarnya kan begitu ya, apa sederhananya seperti itu. Nah, itu karena ada masalah mengenai, kemiskinan, kemarin kita sudah bahas di pertemuan yang dengan Pak Yosi, bahwa kemiskinan ini merupakan barang publik juga, yang mana pengentasan kemiskinan itu nggak bisa dilepas kepada pasar begitu saja, karena pasti nanti kegagalan pasar, nggak ada yang mau menyediakan jasa pengentasan kemiskinan. Terus kemudian, eee, selain itu apa nih, oh, selain itu apa namanya, mengenai kemiskinan, ada juga mengenai kebutuhan dasar. Nah, apa namanya, ya tidak dipungkiri bahwa pemenuhan kebutuhan dasar terutama bagi kelompok yang menengah ke bawah ya, kalau yang kelompok di atas mah, biasanya santai-santai aja, pada mampu gitu kan. Nah, apa namanya, itu mengalami kesulitan sehingga perlu dibantu. Kemudian ada lack of infrastructure, nah ini kan yang akan jadi fokus pembahasan hari ini, terus juga adanya, distribusi yang tidak merata, jadi inequality. Nah, Mas, sebenarnya di kebijakan fiskal itu apa aja sih yang dibahas gitu kan? Nah, tadi pengeluaran, pendapatan, pengeluaran itu, apa namanya, tipe-tipe pengeluarannya apa aja, terus apa namanya, pengeluaran dari nasional maupun dari daerah gitu kan, subnasional. Jadi bisa pengeluaran provinsi, pengeluaran pemerintah kota dan lain sebagainya. Terus juga, mengenai produksi dan pemenuhan, ya apa, sektor publik, apakah melalui apa, public and private, eee, apa, program. Bukan ini kerjasama yang sektor publik dan sektor private lah, atau dari sektor swasta. Jadi walaupun sebuah, hal itu dikatakan, apa namanya, barang publik, belum tentu atau, apa namanya, tidak harus
apa namanya, dipenuhi oleh, eee, tidak harus dipenuhi oleh, ini, apa namanya, pemerintah, bisa juga dipenuhi oleh swasta, tapi dananya dari pemerintah, seperti itu. Nah, terus juga pendapatan itu mengenai perpajakan, terus, apakah kalau misalnya, dari sektor-sektor publik ini, pembiayaan dari infrastruktur dan juga fasilitas, sarana prasarana, itu apakah pembiayaannya melalui pajak atau penggunanya yang disuruh bayar, kayak contohnya jalan tol gitu kan, infrastruktur yang dibikin, terus kemudian penggunanya suruh bayar juga. Atau menggunakan apa namanya, insentif, "Hei tolong apa namanya, misalnya bangun ini, entar dikasih insentif," atau menggunakan ini nanti dikasih insentif sama pemerintah dan lain sebagainya. Tuh, bisa sebenarnya, ini banyak banyak sekali dibahas di perkuliahan S2 sebenarnya. Eee, nah kemudian, mungkin recall sedikit ke apa ya, masalah yang sudah dibahas dari perkuliahan pertama yang sama Pak Jatun, bahwa, apa namanya, Indonesia itu punya luas wilayah yang merepotkan, bisa dikatakan merepotkan ya, di mana, Indonesia itu tersebar dan kita tuh nggak terhubung oleh daratan ya, lautan, lebih ribet lagi karena perlu pakai entah itu pakai pesawat, entah pakai kapal gitu kan. Sehingga, apa namanya, untuk menghubungkan satu sama lain itu, ribet. Nah, ini kalau kita lihat komparasi internasional peningkatan akses kelistrikan, kalau Indonesia di sini dari 1980 datanya ada, kira-kira baru 5% orang di Indonesia yang bisa mengakses listrik sekarang, sampai dengan 2011 lah at least ya. Ini, apa namanya, sudah 70%. Kok kalah sama Meksiko? Kok kalah sama Cina? Vietnam? Vietnam sini awalnya rendah banget, terus kemudian 90-an rendah, terus kemudian dia meloncat, kan. Kalah sama perkiraan South Africa, India, kan. Kita sama kayak Laos, tuh. Kenapa nih? Why? Nah, karena kalau dipikir-pikir, katakanlah misalnya South Africa, eee, Vietnam, ya oke lah fine, Indonesia, China, Meksiko, Thailand, itu negaranya nggak separah kita kepulauannya. Bahkan mereka banyaknya daratan ya. Sehingga ketika untuk menghubungkan akses kelistrikan itu relatif mudah. Beda dengan Indonesia. Katakan ada katakan 1.000 orang yang tinggal di sebuah pulau kecil gitu, yang jaraknya 3 atau 4 kilometer dari pinggir pantai pulau besar. Tuh. Nah, itu untuk menghubungkan listriknya dari apa namanya, pembangkit listrik yang ada di pulau besar tersebut, itu bagaimana? Gitu kan. Mungkin bisa dipikirin ya, apa rumitnya, kalaupun bisa biayanya semahal apa, gitu. Yang mana, apa namanya, yang kelompok-kelompok kecil ini ada banyak di Indonesia, nggak sedikit. Nah, ini datanya dari ADB, Asian Development Bank, perkiraan. Nah, kalau misalnya kita lihat, eee dari pembangunan daerah, ini apa nih, pertumbuhan ya? Increase by encouraging growth in eastern region of Indonesia, kawasan timur Indonesia. Di mana kalau kita lihat, wah pertumbuhannya itu lebih tinggi loh daripada Indonesia Barat. Maluku 9%, Papua 8,3%, Sulawesi 7,4, dan lain sebagainya. Jawa cuma 6,1, paling kecil. Wah, ini kita sudah mencapai apa, menuju atau misalnya sudah membaik nih, OTW membaik ininya, apa namanya, pemerataan. Entar dulu. Ingat, teman-teman masih ingat bahwa GDP di Indonesia itu apa namanya, sebagian besar itu ada di Jawa. Tuh nih katanya 2015 itu,
apa namanya, perkiraan 58,3%. Artinya, katakanlah GDP di Jawa yang segede itu, tumbuhnya 6,1%. Tapi di luar Jawa, yang terbagi-bagi nih, itu kan. Nah, itu tumbuhnya 8,3%. Apakah itu cukup? Itu kan. Kalau misalnya kita mau ngomongin yang ideal, ideal ya, yang mau idealis banget gitu kan seharusnya gitu kan. Apa namanya? eh Mungkin seharusnya pertumbuhan di Indonesia Timur itu harusnya nggak cuma single digit, harusnya double digit, at least 10%, at least. Kalau bisa udah masuk belasan atau 20-an persen, seharusnya. Itu cuma nyatanya tidak gitu kan. Sehingga apa ya, kita memandangnya boleh, oh ya ini memang merupakan hal yang relatif baik, tapi kita juga jangan langsung, oh ya ini pasti baik gitu. Harus juga punya sisi skeptis pada diri Anda ya. Nah, terus apa namanya, itu mengingatkan bahwa masalah infrastruktur itu rumit, terutama karena Indonesia itu ada ini apa namanya, eh, ada kendala dari apa ya, persebaran dan juga terpisah-pisah oleh lautan. Nah, eh ya sekarang baru ngomongin apa sih hubungannya APBN dan infrastruktur, tuh kan. Nah, kalau kita lihat, apa namanya, kita bahas APBN dulu, di mana APBN, itu selalu defisit dari tahun ke tahun. Gue lupa, gue sempat nemu data yang bilang apa ya, kayaknya di materi selanjutnya tuh, APBN tuh sebenarnya masih ada yang sempat, positif dari tahun 2010-an. Nah, tapi itu adalah keseimbangan primernya. Kalau kita ngomongin, apa namanya, keseimbangan secara keseluruhan, jadi sudah memperhitungkan, ya keseimbangan primer itu kan pendapatan dikurangi belanja ya. Nah, tapi kalau misalnya defisit anggaran yang bukan primer tapi yang seluruh, apa namanya, anggarannya, itu sudah memperhitungkan mengenai pembiayaan bunga utang, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh ya lebih gede lagi karena apa, pengeluaran, bunga juga actually gede. Nah, eee, itu kondisi sekarang, terus baru apa sih hubungannya sama infrastruktur. Balik ke materi PE lagi, gue bakal banyak reverse banget ke materi-materi kuliah semester-semester lalu, bahwa pembangunan infrastruktur yang masif seperti ini, contohnya jalan, jembatan, jalur kereta api, bandara, bandara mungkin nggak terlalu sih, bendungan, irigasi, itu umumnya merupakan barang publik, di mana akan muncul masalah free rider. Sehingga kalau misalnya ada orang yang menyediakan, misalnya nih, misalnya gue punya lahan di sebuah daerah, terus gue ngerasa, oh irigasi jelek nih, terus gue ngegali ngegali irigasi yang bagus gitu kan, atau sungainya gue gimanain, atau gue bikin bendungan sendiri, terus kemudian orang lain bisa make air dari bendungan tersebut atau irigasi tersebut, ya dia bikin aja kanal kecil gitu kan, sehingga apa namanya, tanah dia punya irigasi yang lebih baik, padahal yang usaha gue. Nah, karena gue tahu itu, akhirnya gue, males nih gue bikin itu, gitu kan. Ntar aja kalau ada orang yang ngegali, mendingan gue tinggal bikin kanal kecil ya, gitu kan. Semua orang mikir gitu, akhirnya nggak ada yang bikin, apa namanya, nggak ada yang bikin irigasi yang baik, gitu kan. Nah, sehingga perlu campur tangan atau intervensi pemerintah di situ. Itu pun dengan jalan. Siapa sih yang mau bikin jalan terus tiba-tiba dipakai, gitu kan, sama orang, dan lain sebagainya. Nah, sehingga, apa namanya, hal-hal seperti itu harus diintervensi oleh pemerintah. Dan mengingat Indonesia itu luas, tuh kan, dan juga apa namanya, ya banyak orangnya, tapi banyak juga kebutuhannya, anggaran yang dibutuhkan itu besar. Kan, anggaran infrastruktur di Indonesia dalam triliun rupiah dari tahun 2016 itu trennya meningkat, trennya ya. Walaupun sini tahun 2020 itu menurun, kenapa? Karena anggaran infrastrukturnya banyak yang dialihkan untuk apa namanya, bantuan sosial dan apa, penanggulangan COVID-19, walaupun di korupsi. Kampret memang ya.
Alokasi pembangunan infrastruktur 2021 dari APBN 2021 itu 417,4 triliun, semoga nggak banyak dicomot-comotin. Pemerintah pusat itu anggarannya 240 triliun, terus transfer ke daerah dan dana desa itu 131 triliun, dan pembiayaan-pembiayaan lainnya itu 45,8 triliun. Nah, nih contohnya yang gue sangat tertarik adalah PLTS rooftop, ya, pembangkit listrik tenaga surya rooftop dan PLTS cold storage, ya, ini 11,8 megawatt P-nya apa? Power, kita tahu. Nah, sama jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Ini apa ya? Gue sebenarnya punya ketertarikan mengenai apa namanya energi-energi terbarukan seperti ini. Nah, jadi apa sih hubungannya? Balik lagi ya pertanyaannya, apa sih hubungannya APBN sama infrastruktur? Karena infrastruktur itu banyaknya merupakan apa namanya banyaknya merupakan barang publik sehingga dibutuhkan campur tangan pemerintah, itu kan, intervensi agar bisa berjalan proyeknya. Nah, karena kebutuhannya banyak, anggaran yang dibutuhkannya banyak, tuh sehingga alokasi dari ininya, dari apa namanya APBN-nya perlu besar. Kalau misalnya anggarannya perlu besar, artinya apa? Artinya penerimaannya juga butuh besar, gitulah kan. Ini dari 2015 sampai 2019 rencana infrastrukturnya, ini gue lupa dari mana ya? PJMN? Bukan, lupa gue. Eh, jalan baru, jalan yang baru dibangun tuh segini, apa namanya pemeliharaan jalan terus gini dan lain sebagainya. New seaports, kita sangat butuh pelabuhan tadi karena kita bentuknya kepulauan, balik lagi ya. Rail lines, apa namanya jalur kereta api, terus apa nih, SOE State on Enterprise jadi BUMN, terus kemudian dan juga PPP jadi Public and Private, apa tuh, Public and Private, PPP, Public and Private Partnership, sorry. Dan partnership itu menjadi salah satu apa namanya cara bagaimana nggak langsung ke anggaran pemerintah, apa namanya untuk membangun infrastruktur. Jadi anggarannya anggaran dari perusahaan gitu kan hitungannya. Walaupun masalahnya adalah di Indonesia BUMN yang untung nggak terlalu banyak sebenarnya. Ya ada, cuma maksudnya banyak juga yang rugi, dan ruginya itu nauzubillah gitu kan, nauzubillah min dzalik, gede banget kan. Nah, apa namanya, dari sini anggaran central and regional budgets, jadi bisa misalnya ada perlu proyek sesuatu, itu bisa jadi dari anggarannya pemerintah atau dari anggarannya apa namanya pemerintah pusat atau pemerintahnya dari pemerintah daerah. Nah, ini juga yang cukup aneh menurut gue sebenarnya. Gue sempat ke beberapa daerah, mau kita ke beberapa bahu jalan lah, seperti itu, bukan daerah yang terpencil gitu. Terus kemudian gue tanya ke orang yang tahu daerah segitu, di situ, kok di sekitar-sekitar sini jalannya bagus, jalan yang ini yang lagi dilewatin, kok rusaknya parah. Oh, karena ini bukan apa namanya jalan pemerintah kota, kata gitu. Terus jalan punya siapa? Nggak tahu. Oh, kan bingung kan? Di mana sebenarnya masyarakatnya butuh, tapi pemerintah kotanya itu lepas tangan. Ada juga misalnya jalan yang di perbatasan gitu, sehingga apa namanya ketika hancur atau misalnya butuh perbaikan, butuh maintenance dan lain sebagainya, itu lempar-lemparan pemerintah daerahnya. Oh enggak, ini kan daerah kota sana. Oh enggak, ini kan daerah kota sini. Kalau enggak, oh enggak, ini kan
apa namanya, anggarannya mendingan dari ini aja, dari provinsi gitu kan. Jadi bukannya mengutamakan masalah, "Woi, ya udah yang penting jalannya bener," gitu kan, kalau masyarakat mau yang penting kan gitu. Ini malah lempar-lemparan, ini tanggung jawabnya siapa, anggarannya dari siapa, nggak mau anggarannya habis buat itu. Aneh memang. Nah, terus apa namanya, mainly to support basic infrastructure project, jadi misalnya dari irigasi, dam, terus kalau di maritim itu, seaport, shipyards, connectivity, jalan desa, terus juga transportasi publik. Nah, terus kalau misalnya dari, SOE, state owned enterprise, BUMN, itu apa namanya, with leveraging process of a multiplier effect, more infrastructure projects can be developed. Jadi ya apa namanya, misalnya PLN bangun pembangkit listrik untuk daerah yang masih terpencil, gitu kan, atau bikinlah salurannya, atau dari apa namanya, perusahaan telekomunikasi itu bikin, apa namanya, ya tower gitu kan, sehingga orang-orang bisa, sinyalnya lebih bagus di situ, bahkan bisa mengakses internet, yang baik gitu kan. Infrastructure development fokus electricity and power plant, storage. Nah, jadi apa namanya, fokus, jangka menengahnya itu sebenarnya ke konektivitas, ya apa namanya, mulai dari listrik dulu yang penting, terus kemudian, jalannya, biasanya kalau misalnya kita lihat dari ya Pak Jokowi kemarin kan banyak, apa namanya, berfokus ke ini ya, jalan tol yang kemarin sempat diprotes itu kan, jalan tol nggak dipakai masyarakat miskin, ya nggak salah sih, ya udah. Nah, atau dari, public and private partnership. Nah, dari government, apa sih yang bisa dilakukan oleh, government untuk mendukung, public and private, partnership? Ya, apa namanya, beli lahan ya. Pembebasan lahan itu biasanya, membutuhkan biaya yang sangat besar, tidak, apa namanya, tidak menutup kemungkinan juga sulit, karena dimainin juga itu kan, ya karena orang-orangnya juga cukup batu, pemerintah bisa campur tangan di situ. Project, Development Facility, dari PT SMI, terus apa namanya, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, Viability Gap Fund, Infrastructure Fund, and Availability Payment. Sebenarnya intinya adalah menurut gua nangkepnya, karena pemerintah ini punya dana dan private sector ini punya pengetahuan gimana cara menjalankan bisnisnya atau kegiatan atau aktivitasnya dengan efisien, kan karena mereka berkecimpung di sana sudah cukup lama dan lain sebagainya. Kenapa nggak pemerintah mempermudah prosesnya, menyediakan dananya, gitu kan, terus kemudian jalin kontrak sama, private company, gitu kan. Makanya banyak lelang-lelang proyek, seperti itu kan. Nah, sebenarnya infrastruktur itu penting nggak sih, gitu kan. Apa namanya, kok, anggaran belanja kita, ya tadi hampir 500 triliun, itu artinya kira-kira 20-25% anggaran kita tuh untuk infrastruktur, itu kan. Emang penting gak sih sebenarnya? Ya, diperlukan karena infrastruktur memenuhi kebutuhan dasar. Contohnya, kebutuhan apa namanya? Tadi misalnya ya support juga sih sebenarnya. Apa namanya? Dari bendungan, irigasi dan lain sebagainya itu untuk misalnya penyediaan makanan, itu kan. Terus kemudian menjadi fasilitator aktivitas ekonomi, jalan, terus tadi apa namanya? Pelabuhan dan lain sebagainya itu menyediakan apa namanya? Tempat untuk ya aktivitas ekonomi berlangsung gitu kan, jadi fasilitator, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Iya, lu butuh rumah sakit, lu butuh sekolah gitu kan, lu butuh jalan untuk mengakses pekerjaan yang lebih layak dan lain sebagainya, menjadi industri dan pusat dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Tuh, ya karena pas lagi bangun infrastrukturnya, itu jadi pekerjaan gitu kan, bersama kuli membangun negeri. Nah, kalau kita ngomongin dari sisi ekonominya, apa namanya, dilihat dari sisi, economics of infrastructure sini, karakteristik dari infrastruktur itu apa sih? Rame-rame, gitu. Jadi biasanya nggak bisa satu-satu. Misalnya, oh bikin rumah sakit, gitu. Oke, di apa namanya, kita bikin rumah sakit di kota. Nah terus orang desa gimana cara mengaksesnya?
oh bikinin jalan, gitu kan. Nah, tapi kemudian dari desa ke kotanya jauh. Apakah harus jalan kaki ketika ada orang sakit? Diberikan apa namanya public transport. Tapi obatnya harus dari kota gede, gitu kan. Oh iya, ya harus ada jalan lagi ke kota gede. Harus ada media transportasi, entah itu bandara, entah itu pelabuhan, gitu kan. Ribet, ya kan. Jadi biasanya saling melengkapi sih mereka gitu kan. Biasanya apa namanya ya infrastruktur itu banyak market failure-nya, makanya tadi pemerintah yang harus turun tangan. Terus kemudian itu merupakan investasi jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita analisisnya dari finansial, gitu kan, analisis finansial itu tidak menguntungkan. Makanya perusahaan-perusahaan many are not commercially visible, not cost recovery bahkan. Jadi udah kalau misalnya menguntungkan pun lama. Nah, tapi banyak juga diantaranya yang tidak menguntungkan. Nah, jadi pastinya private sector nggak mau, makanya harus apa namanya, diintervensi oleh pemerintah. Typical market failure associated with infrastructure is public goods, mixed goods, incomplete markets, monopoly, economies of scale, can increase inequality. Nah, apa namanya, public goods ya pasti teman-teman udah tahu, mixed goods itu apa sih sebenarnya? Ya itu apa namanya, barang yang punya masalah public goods tapi tidak sepenuhnya public goods juga sebenarnya gitu. Nah, kemudian apa namanya incomplete market, jadi sebenarnya barang yang bisa dimarketkan tapi incomplete, nggak setiap saat, nggak pada semua kondisi bisa dimarketkan, pada kondisi-kondisi tertentu aja. Misalnya jembatan penyeberangan, kalau misalnya di antara dua kota gede dan dua kota gedenya ini adalah orang kaya yang pada punya mobil, bisa aja dijadiin market kan, jadiin seperti jalan tol, dimana kalau lu mau lewat lu harus bayar. Tapi pada kondisi-kondisi yang mana daerahnya itu terbelakang, apakah apa namanya market atau pasar dari dari apa sih namanya dari jembatan penyeberangan itu bisa dilakukan, di mana masyarakatnya pada nggak sanggup untuk bayar. Sekolah swasta banyak yang mana nyari untung kan, apa namanya ya memang intinya pendidikan tapi kan juga nyari untung ya. Nah apa namanya bayar gitu kan. Kalau misalnya masyarakatnya pada punya duit, fine. Tapi kan pasar dari jasa pendidikan ini kan nggak bisa berkembang kalau misalnya di daerah yang terbelakang. Balik lagi karena masyarakatnya nggak bisa bayar, mendingan bertani gitu kan. Seperti itu. Increase inequality, ya aksesibilitas. Banyak kendala di mana infrastruktur ini nggak bisa diakses oleh masyarakat kalangan bawah, bisanya diakses oleh masyarakat kalangan atas saja, ya kan? Itu masalahnya. Oke oke. Emang infrastruktur yang penting ini, tadi udah dicontohin bla bla, itu apa aja sih yang dimaksud? Emang infrastruktur banyak macamnya ya? Nah ini apa namanya, for information aja, kalau misalnya kita suruh nyebutin infrastruktur, biasanya teman-teman udah pada bisa. Cuma kalau untuk klasifikasinya, ada infrastruktur ekonomi, yang artinya fokus utamanya itu adalah untuk kegiatan ekonomi. Jadi misalnya dibikinkan pasar, ada ya pasar-pasar yang apa namanya punya pemerintah. Jadi kayak, "Woi, pedagang boleh jualan di sini," gitu kan. Nah, dan lain sebagainya. Atau misalnya pelabuhan, gitu kan, jalan tol. Infrastruktur lingkungan, infrastruktur yang apa namanya, ya kalau misalnya kita ini erat kaitannya sama lingkungan gitu ya. Pengolahan limbah atau sampah, terus pengairan dan sanitasi, manajemen sungai, itu juga merupakan apa namanya, infrastruktur ya. Terus kemudian infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas sarana prasarana bagi masyarakat. Dibutuhkan anggaran yang besar di mana anggaran publik umumnya tidak mencukupi. Fasilitas di sini maksudnya apa? Yang mungkin bisa gue kasih contoh adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau standar hidupnya. Contohnya lampu lalu lintas mungkin ya. Terus juga lampu jalan gitu. Iya, not really, nggak begitu berefek sebenarnya. Jalan nggak ada lampunya ya udah gelap aja gitu.
Cuma itu merupakan infrastruktur yang mana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana keamanan jadi meningkat gitu kan. Kalau ada yang nyopet atau ada yang lagi nongkrong dan mencurigakan bisa kelihatan karena kesorot lampu gitu kan. Itu apa ya, hal-hal yang kadang tidak ingat oleh orang-orang bahwa hal seperti itu juga merupakan sarana infrastruktur yang butuh anggaran, tuh. Nah, nih Estimated Infrastructure Investment and Gaps, apa namanya, Developing Countries, Indonesia itu estimated current investment in billions of dollars. Tuh ini tahun berapa nih? Tuh 15. Tuh 23 miliar dolar. Kalah sama India, kalah sama People's Republic of China, Tiongkok, kan. eh Lagi nih. Padahal kalau misalnya kita lihat kebutuhannya itu 3 kali lipatnya ya. Ya kan 3 kali 2 3 tuh 69 ya. Nice. Nah, annual needs-nya itu 70 miliar dolar. Nah, terus climate adjusted estimates. Jadi kalau misalnya kita lihat apa namanya, diestimasi dengan memperhitungkan dari efek kepada lingkungannya. Jadi kalau kita pengen bikin proyeknya itu yang sustainable, itu kita butuhnya naik 4 miliar dolar. Itu. Jadi Indonesia sebenarnya untuk ke posisi ideal tuh ini gapnya gede. Jangan lihat dari nominalnya, tapi lihat dari persentase GDP-nya. 4,7%. India masih di bawah, selected Pacific countries 6,2, sama kayak selected South Asia countries, Asia Selatan. Nah, mirip-mirip sama ya total. Jadi ada 25 negara ya, Indonesia, Cina, India, dan 23 negara lainnya. 20. Wah, matematikanya kacau. 22. Oke. Nah, jadi apa ya? Masih butuh lebih banyak lagi untuk mencapai kondisi ideal sebenarnya seperti itu. Infrastruktur bukan hanya masalah pembiayaan dari bikin bangun pas membangunnya aja, pembangunannya aja. Tapi selain dari pas pembangunan, capital investment, kita juga masalah operation dan maintenance. Tuh, oke, lu udah bikin jalan. Kalau jalannya rusak gimana? Butuh duit lagi. Kalau misalnya lampu jalannya mati, gitu kan, lampunya meleduk, atau lampunya mati, gitu kan. Atau misalnya udah apa namanya, udah mengalirkan listrik, terus kemudian gardunya kebakaran dan lain sebagainya. Sehingga lu butuh lebih banyak anggaran lagi untuk menyediakan infrastruktur yang gak cuma ada, tapi di maintenance dengan baik. Tadi kan yang kata gue, jalannya ada, tapi rusak. Pelabuhannya ada, tapi misalnya apa namanya nggak bisa beroperasi karena nggak ada pekerjanya, gitu kan? Terus ya gimana? Jadi yang kerap kali orang nggak paham adalah, pemerintah harusnya bikin ini dong, itu kan duitnya kan ada. Ya, tapi kemudian bagaimana setelah dibangun itu dipelihara dan dioperasikan? Apakah pengoperasian jalan tol itu tidak butuh anggaran? Butuh, gitu kan? Nah, itu yang kadang nggak dipikirkan. Misalnya tadi mengalirkan listrik ke daerah-daerah terpencil. Anggarannya ada dong pemerintah atau misalnya PLN itu kan, SOIs kan ya, untuk bikin aliran ke sana. Oke, kalau sewaktu-waktu ada masalah dengan itu, apakah ada petugasnya di sana? Kalau ada petugasnya di sana, artinya harus dibiayain kan, diupah dengan lebih besar seharusnya untuk kalau misalnya dari misalnya katakanlah dari kota besar dia harus ke daerah terpencil untuk awasin satu gardu listrik gitu kan, yang mana apa namanya, untuk hidup 2.000 orang atau 3.000 orang misalnya. Nah, itu kan apa namanya, perlu insentif lebih untuk biar ada petugas yang ingin untuk hidup di sana, kan? Atau kalau mau ya artinya ngelatih warga sana dijadikan pegawai untuk apa namanya, kepentingan PLN. Nah, jadi anggarannya gede, coy. Nggak cuma pas lagi membangun, tapi juga
Iya, untuk maintenance dan juga operasionalnya. Sehingga infrastruktur yang gratis kepada masyarakat, jadi silahkan dipakai, itu sebenarnya membebankan kepada anggaran ya. Nah, sementara orang Indonesia ketika pajak dinaikin, nggak mau, itu kan. Terus kemudian butuh duit, pemerintah ngutang, marah-marah, itu kan. Ribet ya. Sebenarnya infrastrukturnya dibutuhkan, namun anggarannya terbebani dan tidak hanya sekarang tapi juga ke depan karena ada operation dan maintenance ya fee yang dibutuhkan. Dengan kata lain, banyak proyek infrastruktur yang dibutuhkan namun apabila dilakukan analisis finansial tidak menguntungkan. Artinya apa? Pemerintah kalau mau mengeluarkan lebih banyak, butuh pendapatan lebih banyak, maka bayarlah pajak, gitu kan? Gitu. Ya walaupun memang nanti di kuliahnya Pak Ican ya, dibahas bahwa hey ada reformasi pajak yang perlu dilakukan, gitu kan? Financing infrastruktur Indonesia itu kendalanya geographically challenged. Jadi ada apa namanya kendala geografi, uneven distribution. Ya tadi kalau misalnya dilihat, oh kalau misalnya kita bikin jalur kereta atau misalnya infrastruktur atau apa namanya transportasi umum di daerah-daerah terpencil, ntar kagak ada yang make, tidak menguntungkan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin masalah bisnis, dari perspektif bisnisnya, yang menguntungkan adalah bikin infrastruktur di kota gede, yang mana orang pada bisa bayar, pada orang-orang banyak yang make, gitu kan. Jadi agak kontradiktif sebenarnya. Lack, lack of infrastructure for decades, jadi Indonesia sudah dari 1945 cukup telat sebenarnya untuk fokus ke infrastruktur sekarang. Lack of public funds, lack of capability to attract PSP dari apa namanya public sector. Nah, ketimbang infrastruktur antar daerah, ongkos logistik yang tinggi di Indonesia lebih tinggi secara rata-rata dibandingkan dengan negara tetangga. Jadi kalau misalnya kita mau ngirim barang katakanlah dari misalnya dari Jakarta atau Depok misalnya ke katakan oh teman gue lagi ada yang di Papua, katakan gue pengen ngirimin barang ke dia, itu biayanya relatif lebih tinggi daripada untuk jarak yang sama tapi di negara lain. Itu. Kenapa? Ya, karena sepi gitu kan, nggak banyak yang pakai jasanya. Terus kemudian ada transportasinya ribet. Banyak lah pokoknya masalah-masalah logistik Indonesia. Perkembangan sektor pariwisata tertinggal dengan negara tetangga. Ada banyak daerah yang potensi pariwisatanya tinggi tapi nggak dapat berkembang baik karena aksesnya sulit. Ketimpangan pendapatan, kesejahteraan antar daerah pada tahun 2018 PDB Indonesia 58,3% di Jawa, Sumatera 21%-nya, artinya itu sudah 79,8, sisanya tersebar ke Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Terus terdapat lebih dari 14.000 desa tertinggal, sekitar 12 ribuan ada di wilayah timur. 14.000 dari berapa gitu kan? Kalau misalnya teman-teman ada yang nganggep 14.000 ini sedikit, gue tantang kalian selama 1 bulan ke depan datengin 300 desa, 10 desa sehari. Nah, baru 300 ini ada 14.000. Ongkos penyediaan barang publik atau semi publik nasional itu tinggi. Tuh, nggak cuma masalah bangunnya, akses ke sana juga ribet, jadi pas mau bangun juga ribet ya. Terus kemudian maintenance-nya juga tinggi. Nih, gua sempat bertanya-tanya, kok bisa di negara-negara Eropa, tuh beda negara kok mereka saling perang. Itu kan, dimana gue pernah baca sejarah dan juga kisah-kisahnya di mana ada apa namanya tentara Spanyol dia perang dikirim membantu di Belanda, atau misalnya dari Inggris dia pergi tempur ke Perancis, itu kan jauh ya. Terus apa namanya dari ya negara-negara yang ada di Skandinavia sini nyerang ke selatan dan lain sebagainya. Kok bisa? Ternyata kalau misalnya dilihat dari perbandingan petanya, dulu Indonesia perang Majapahit ya, sama kerajaan-kerajaan tetangganya rata sama aja cuy jaraknya itu ya. Misalnya apa nih di sekitar sini di Samudra Pasai
gitu kan. Terus harus berperang dengan sebuah kerajaan yang ada di eh, Sulawesi, Maluku atau Kalimantan. Itu sebenarnya jaraknya sama, kira-kira dari Paris itu sampai Polandia, Slovakia, gitu kan. Jadi sebenarnya nggak heran ternyata kalau misalnya masalah ini, kalau misalnya masalah ini ya, itu mereka bisa perang jauh gitu kan. Indonesia juga bisa. Uang ternyata nggak jauh-jauh banget sebenarnya dengan perspektif Indonesia. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misal kalian mikir, ah dari Spanyol ke Belanda itu jauh, gitu kan. Coba aja nih peta Indonesia diputar, gitu kan. Artinya dari misalnya nih, kira-kira kalau eh, kalau misalnya Anda bilang dari Spanyol ke Belanda itu jauh, nah kira-kira gini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat Sumatera, itu panjangnya Sumatera tuh, dari Lampung ke Aceh, gitu. Jadi Indonesia gede. Gue nggak bakal capek-capek ngingetin kalian dan tiap semester bahwa, hey, Indonesia punya kendala, Indonesia tuh gede. Gitu. Sementara anggarannya kecil, pemerintahnya banyak, nggak semua. Gue nggak mau masuk penjara karena ini. Ya, nggak semua, tapi banyak yang korup, itu kan. Nah, sehingga biayanya tinggi. Itu. Masyarakatnya nyinyir terus. Sementara anggaran nih, kalau misalnya kita lihat nih, oh apa Spanyol bikin jalan gitu kan dari ujung ke ujung, Prancis bikin jalan dari ujung ke ujung, terus apa nih, Belgia, Belanda bikin jalan dari ujung ke ujung gitu kan. Itu kan anggaran dari berbagai negara banyak gitu kan. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita mau bikin dari Aceh sampai dengan eh, Lampung, ya artinya anggarannya anggaran di Indonesia doang. Itu kan yang mana GDP-nya sebenarnya nggak, ya pendapatannya, pengeluaran nggak sejauh-jauh itu juga sama negara-negara mereka ini. Indonesia tuh masih kurang ini, kurang, masih kurs aja. Nah, ini juga yang menjadi apa namanya ya, eh, menjadi tantangan bagi Indonesia. Apa namanya tadi, kalau dilihat nih misalnya per kilometer persegi di Jawa itu ada 1.000 orang, di Bali ada 600, Nusa Tenggara 136, Sumatera 105, Papua dan Maluku 12. Artinya apa? Artinya kalau misalnya ada sebuah infrastruktur, misalnya secara rata-rata ya, infrastruktur per kilometer persegi itu ada apa namanya, ada satu rumah sakit atau ada satu sekolah, nah gitu ya, per 1 kilometer persegi di Jawa dan Bali yang menikmati itu ada 600 dan 1.000 orang per satu sekolah atau per satu rumah sakit. Sementara untuk di daerah-daerah kawasan Indonesia Timur yang menikmati itu per 1 kilometer itu adalah 12 orang. Jadi kalau misalnya dilihat dari sisi bisnisnya tidak menguntungkan. Ngapain lo bikin rumah sakit satu, tapi yang menikmati bahkan kalau 5 kilometer persegi yang nikmatin cuma 60 orang. Sesering apa sih 60 orang ini sakit gitu kan. Jadi kalau dilihat dari sisi bisnis tidak menguntungkan memang. Nah, quality infrastructure dimension harus efektif, mobilisasinya, life cost, opportunity cost, socioeconomic cost harus diperhitungkan, gitu kan. Apakah ini punya efek samping? Nah, sekarang banyak nih, apa namanya, infrastruktur itu harus memperhatikan lingkungan, gitu kan. Nah, kemudian dari penggunaannya apakah memenuhi kebutuhan? Nah, memenuhi permintaan, ya outputnya apa, memenuhi permintaan apa enggak, beneran dibutuhkan apa enggak, apakah sustainable, apakah safety and, apa namanya, apakah dia tahan lama dan juga aman, apakah memenuhi standar, dan apakah ya jasanya excellent. Secara situ sih, ya kalau mau infrastruktur itu mau bagus ya harus melalui pemerintahan yang baik, tidak banyak korupsi, birokrasinya tidak rumit,
ya kan? Terus development of infrastructure markets and related markets, ya karena masalah pembangunan infrastruktur nggak cuma infrastrukturnya doang, pasti ada sesuatu yang mengikutinya. Kapasitasnya bagaimana dari institusinya, impact-nya dari ekonomi, sosial, dan environment. Tuh, ini tidak perlu jangan sampai dilupakan ya, tidak boleh dilupakan. Challenge political intervention over economic rational. Ini merupakan salah satu hal yang bisa gue bilang menjadi apa ya, bikin orang-orang ekonomi ini sangat-sangat gregetan, terutama dosen-dosen kita, di mana ketika mereka bikin, hey, menurut ilmunya lebih baik tuh begini loh, harusnya begini loh. Terus kemudian ada intervensi politik yang menyebabkan itu apa namanya, ya akhirnya tidak dilakukan. Itu nggak cuma intervensi dari apa namanya kepentingan-kepentingan yang memang penting, yang memang harus dibicarakan, ada juga kepentingan-kepentingan yang, janganlah, nggak bisa diproyekin. Itu bikin capek ya. Persistence of traditional procurement paradigm and lack of competitive neutrality. Jadi apa namanya, masih banyak bagian-bagian juga dari Indonesia yang paradigmanya itu masih tradisional dan lack of competitive neutrality. Ya sulit memang ya. Terus kapasitas dari sektor publik itu sendiri terbatas. Perception of costly environmental compliance di Indonesia, terutama di sektor swasta, pemerintahnya juga gitu sih, masih banyak yang melupakan sektor ini, apa namanya, lingkungan. Cuma masalah, oh iya kita apa namanya, harus memenuhi standar, udah gitu doang. Bukan dari kesadaran bahwa, oh iya, gue memang sadar, pemerintah Indonesia sadar bahwa ini merupakan hal yang penting. Enggak, banyak yang enggak gitu. Infra market and related market are overlooked. Jadi biasanya misalnya, hey, mau bangun jalan, oh ya udah gitu kan, gimana nih proyeknya, biayanya berapa, bla bla, ada nggak pihak swasta yang mau bantu dan lain sebagainya. Tapi apa namanya, masalah dari pasar yang apa ya, memfasilitasinya juga nggak dilihat. Post project evaluation, apa namanya, evaluasi setelah proyeknya ini dilangsungkan, itu perlu dilakukan dan jadikan evaluasi sebenarnya bahwa, oh ternyata proyek yang seperti ini itu bagus, oh proyek yang seperti ini ternyata mahal, atau misalnya merugikan. Merugikannya mungkin apa namanya, secara finansial, tapi memang dibutuhkan misalnya gitu. Nah ini harus dilihat nih. First assessment, potential indicators, innovative financing. Kita harus cari bagaimana cara membiayai finance, apa namanya, yang lebih inovatif. Jadi nggak cuma dari minjem-minjem duit doang, gitu kan. Terus standard conformance, innovative and technology adoption and inclusiveness. Nah, kalau misalnya teman-teman rajin nonton yang asistensi, dan kalau misalnya teman-teman nonton sampai dengan saat ini, gue akan sampaikan sekali lagi bahwa Indonesia tuh masih banyak banget PR-nya. Nah, tantangannya adalah bagaimana gua, lo, dan kita semua itu bisa apa ya, memajukan Indonesia ini di masa yang akan datang. Oke lah, sekarang masih banyak belangsak-belangsaknya gitu kan, yang nggak jelas-nggak jelas ya, karena masih banyak kaum-kaum tua yang terlalu berpikiran tradisional, itu kan. Banyak juga orang-orang yang apa namanya, buta akan kekuasaan, itu kan, akan harta dan lain sebagainya. Bisa nggak gua, lu, dan generasi kita itu merubah hal tersebut, atau malah akan sama aja? Menurut lu gimana? Gitu. Mungkin sekian. Gua harap ini bisa apa namanya, membantu belajar kalian. Seperti biasa, kalau misalnya ada mau didiskusikan silakan di apa namanya, chat aja. Kalau misalnya gue nggak bales, chat lagi gitu kan, katakanlah tiap berapa jam sekali, kak gimana kak, kak halo sehat, kak balas dong gitu kan, nggak apa banget, gue santai aja. Cuma ya memang sering kali chat kalian itu tenggelam, misalnya kelupaan seharian, gue nggak buka line atau apapun.
Nah, gitu. Gua mohon maaf, apa namanya, kalau misalnya yang salah, selamat Hari Raya Idul Fitri, hari kenaikan Yesus, dan juga mohon maaf lahir dan batin. Good night bagi gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.